Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu senang dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema memiliki tanda-tanda sebagai anak-anak Allah. Nas saya ambil dari kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Dan barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berdosa lagi karena Ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Nah, dari konteks ini kita dapat belajar bahwa di ayat yang ke-8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis pada mulanya adalah berbuat dosa. Inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan Ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena Ia lahir dari Allah. Nah, dari 1 Yohanes pasal 3
ayat 8 sampai dengan 9 ini kita dapat belajar bahwa memiliki tanda-tanda sebagai anak-anak Allah itu satu, kita harus mempunyai sikap hati yang benar. Kedua, kita harus, di ayat yang ketiga dikatakan setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti dia di sini adalah Kristus, adalah suci. Dari sini kita dapat belajar bahwa kita harus miliki hati yang benar. Yang pertama, miliki hati yang benar. Yang kedua adalah hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, sebab pengharapanmu di dalam Kristus tidak akan pernah pudar. Jadi akan tetap terus hidup, terus menyala. Dan setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih yang ditaruh kepada kita sebagai anak-anak Allah adalah hidup benar, hidup sesuai dengan destiny dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan visi misinya kepada kita. Itu bisa dibaca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku akan diberikannya juga kepadamu. Nama aku di sini adalah hanya huruf besar. Itu berarti nama Kristus. Kristus berarti konteksnya gini. Bukan kamu yang memilih Kristus, tetapi Kristuslah yang memilih kamu. Dan Kristus telah menetapkan kamu supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Tetap di sini adalah hidup dalam kesucian, hidup dalam rencananya Allah, hidup sesuai dengan visi misi yang Tuhan telah berikan kepada kita, melakukan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dari buah-buah inilah kita dapat menjadi impact yang benar di mata Tuhan. Supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku akan diberikan juga kepadamu. Oke. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama Kristus akan diberikan juga kepadamu. Dari sini, apapun yang kita minta sebagai tanda anak-anak Allah akan diberikan juga kepadamu. Buah itu, kamu pergi untuk menghasilkan buah. Buah itu adalah, ya, anggap aja buah mangga. Mangga itu rasanya manis. Kadang ada yang kecut, ada yang masam, dan lain-lain. Yaitu menghasilkan buah yang baik, memberikan impact, memberikan dampak yang baik. Supaya kamu pergi, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam nama Kristus akan diberikan juga kepadamu. Kita kembali ke ayat ke 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9. Sebab orang yang lahir dari Allah, ingat, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi.
Jadi kita itu sebagai anak memiliki tanda-tanda sebagai anak-anak Allah itu harus bersikap pertama menjaga kekudusan, menggenapi rencana Allah, hidup dalam kebenaran, lalu menyatakan visi misi kita kepada Kristus secara benar, dan harus menjaga setiap aspek dalam kehidupan kita. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Sebab benih ilahi, anggap aja benih itu kan kecil, seperti biji sesawi, tetapi memiliki impact yang benar, memiliki dampak yang baik. Contohnya seperti iman itu kan harus kita pelihara dalam kehidupan kerohanian kita. Iman itu harus kita pelihara sehari ke sehari. Itu kita dapat lihat di Injil 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Tetapi saya bacakan di ayat yang ke-16 saja ya. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi manusia batiniah kita itu diperbaharui. Jadi seperti iman ini, manusia batin itu harus kita perbarui. Iman kita itu harus di-upgrade. Level upgrade-nya harus ditingkatkan kembali. Karena kita memiliki tanda-tanda sebagai anak-anak Elohim, anak-anak Allah. Maka dari sinilah tanda-tanda anak-anak Allah dinyatakan di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Di ayat yang ke-7 dikatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Poin selanjutnya adalah kita harus hidup benar. Itulah ciri sebagai anak-anak Allah. Di ayat yang ke-8 dikatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa, itu berasal dari iblis, sebab pada mulanya iblis itu juga berbuat dosa. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya supaya ia tidak membinasakan perbuatan iblis. Jadi tanda-tanda anak-anak Elohim adalah supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan di mata Allah. Di ayat yang ke-10 dikatakan, inilah tanda anak-anak Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat di dalam kebenaran tidak berasal dari Allah. Ingat, catat ya. Setiap orang yang tidak berbuat di dalam kebenaran itu berasal dari iblis. Tetapi Kristus, kita harus mempunyai karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Hidup kita ini, manusia batinnya ini harus kita pelihara sehari ke sehari, supaya hidup kita ini selalu berkenan di hadapan Allah. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya.
Lalu di ayat yang pertama tadi, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Memang kita adalah anak-anak Allah, karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia juga tidak mengenal Dia. Dia di sini adalah Kristus. Ada satu lagu yang ada liriknya gini. Kesimpulannya adalah kita harus memiliki tanda-tanda sebagai anak-anak Allah, supaya hidup kita, satu, hidup dalam kesucian, kedua, hidup dalam kebenaran, yang ketiga, menjauhi percintaan dunia, yang keempat adalah hidup dalam rencananya Allah, menyelesaikan visi misi yang Tuhan telah berikan kepada kita. Yang kelima adalah tuntaskan destiny Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada satu lagu pujian. Selamat menyaksikan lagu pujian penutup kali ini. Tuhan sekian dan selamat mendengarkan lagu pujian ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Itulah, kita harus memiliki tanda-tanda sebagai anak-anak Elohim. Itu kita harus pergi dari memiliki mindset yang benar bahwa dunia adalah tempat sementara. Sesungguhnya kita mempunyai rumah yang baik di surga. Inilah tanda-tanda sebagai anak-anak Allah yang kita harus jalani. Demikian saudara, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.